Kalau bakat itu sebenarnya kan lebih kepada potensi anak ya. Potensi, oke, potensi Jadi ya. mereka akan menjadi seperti apa begitu. Namun untuk lebih mudah dipahami, saya mungkin akan lebih memandang bakat itu dipandang dari kecerdasan anak. Kecerdasan. Maksudnya apa tuh? Ini makasih nih Bu ya. Ini terinspirasi saya nih. Ini menarik nampaknya nih kalau dilakukan webinar besar menggali potensi anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fema Voice for Individu, Family, and Community. Suara Fema untuk individu, keluarga, dan masyarakat. Alhamdulillah pada siang ini kita kehadiran tamu istimewa kita, yaitu Ibu Dr. Yulina Evariani. Apa kabar Ibu? Terima kasih Pak, Prof. Baik, Alhamdulillah sehat. Bagaimana Prof sendiri? Alhamdulillah ya, semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan ya dengan baik dan ikuti semua aturan yang disarankan oleh pemerintah maupun petugas kesehatan. Ibu Dr. Eva, saya panggil singkatnya Ibu Dr. Eva. Terima kasih nih atas kehadirannya ya pada acara bincang-bincang mengenai kualitas anak ya di Indonesia. Ibu Eva adalah dosen di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, benar ya? Betul. Di Fakultas Ekologi Manusia. Nah, selama karir Ibu sebagai dosen, apa nih Ibu menyebut dirinya sebagai ahli apa ya? Dari latar belakang pendidikan Ibu, kemudian dari riset yang Ibu lakukan. Nah, Ibu nyaman nih disebut sebagai ahli apa nih? Baik, terima kasih Prof. Saya senang sekali ini diundang di acara bincang-bincang Fema Voice ya Prof. Ya, betul. Halo semuanya, nama saya Eva. Seperti tadi Prof. Ujang sudah memperkenalkan. Jadi kalau saya boleh menyebut saya sebagai apa begitu ya Prof ya? Saya lebih nyaman disebut sebagai ahli anak dan juga pengasuhan begitu ya. Pengasuhan, oke. Begitu. Karena memang latar belakang pendidikan, kebetulan S1 saya selesaikan di Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, IPB, kemudian IPB tercinta begitu, kemudian S2 saya selesaikan di Flinders University of South Australia, fokus bidangnya lebih ke cognitive psychology. Psikologi ya, oke. Bidang yang menarik ya. Betul, kemudian yang ketiga, S3 saya selesaikan di University of Queensland, Prof, di Brisbane, Australia juga, lebih kepada bidang Child and Family Studies. Child and Family Studies, ya. oke. Kemudian fokus ke penelitian lebih kepada pengasuhan, begitu baik dari pengasuhan anak dengan disability, kemudian juga dengan typically developing children, maksudnya anak yang normal, begitu. Bahkan yang terakhir saya melakukan penelitian kaitannya pengasuhan dengan kekerasan dan radikalisme, begitu. Wah, menarik sekali nih terakhir ya. Pengasuhan, kekerasan, dan radikalisme. Mungkin nanti kita akan diskusikan. Ibu Dr. Eva, ini ada yang menarik nih tadi mengenai pengasuhan ya. Kata yang simple tapi dilakukan sehari-hari oleh keluarga-keluarga kita. Dan keluarga kita, terus terang kita ya, tidak pernah mempersiapkan anak-anak muda kita, laki maupun perempuan, untuk tahu pengasuhan. Padahal itu yang nanti akan mereka lakukan saat menikah dan punya anak gitu. Nah, melihat fenomena ini bagaimana menurut pendapat Bu Dr. Eva? Baik, terima kasih Prof. Betul sekali Prof. Jadi kondisinya pengasuhan itu saat ini terutama di Indonesia ya Prof ya, lebih kepada masih sebatas trial and error. Maksudnya perspektif orang tua begitu, masih lebih kepada coba-coba, belum ada pengetahuan sebelumnya, kemudian tiba-tiba dihadapkan dari pengalaman menikah, sudah punya anak. Kemudian orang tua itu kebanyakan bingung, saya harus seperti apa ya mendidik anak. Gagap lah istilahnya ya. Sementara setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Akhirnya karena terbatasan informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya, teringatlah dari pengalaman yang sebelumnya dialami saat dididik sama orang tuanya. Oke.
Sementara hal itu mungkin sudah tidak berlaku lagi dengan kondisi yang saat ini. Jadi artinya beda generasi harus berbeda perlakuannya, Prof. Dan beda juga tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita seperti itu. Nah itulah mungkin Prof yang menyebabkan banyak trouble ya. Betul. Banyak challenge. Ya karena begini, karena kita tidak dibekali oleh memahami perilaku anak, sehingga perilaku anak sering diterjemahkan tuh nakal, terlalu aktif gitu. Nah sehingga perlakuan kita terhadap anak juga menjadi tidak tepat gitu. Apakah mungkin terjadi seperti ini, bisa salah asuh ya? Artinya behavior anak-anak itu juga karena perlakuan yang dilakukan oleh orang tua, yang orang tua tidak memahami perilaku anak. Betul sekali Prof. Jadi kebetulan memang ada satu sebutlah penelitian literatur saya ya Prof ya. Saya pernah mencoba untuk mengobservasi pengasuhan utamanya di Indonesia begitu. Bagaimana orang tua memperlakukan anak-anak mereka begitu berdasarkan pengalaman yang sebelumnya dialami, yaitu lebih kepada restriktifnya, lebih apa ya istilahnya, kontrolnya lebih kuat terhadap anak-anak. Jadi supaya anak-anak ini tidak nakal. Kalau anak-anak berbuat kreatif sedikit, acak-acak misalnya, mengacak-acak, padahal itu karena anak-anaknya rasa ingin tahunya tinggi. Atau bagian dari kreativitas ya. Betul. Nah kemudian orang tuanya, ih kok ngeberantakin ya, kata ibunya. Atau kemudian anaknya ingin tahu sesuatu begitu dengan uji coba, kemudian bagi ayahnya itu tidak disiplin. Nah seperti itu. Akhirnya anaknya lebih dikontrol dengan super controlling begitu ya. Akhirnya yang ada adalah anak-anak menjadi terbatas geraknya, kreativitasnya tidak terasah. Nah tadi nggak pernah dilatih ya. Betul, terkait dengan pertanyaan Prof tadi, bagaimana efeknya ke anak-anak? Nah hasil yang ada adalah dengan adanya pengasuhan yang super controlling tadi atau membatasi ruang gerak anak, akhirnya anak-anak kita pada umumnya tumbuh menjadi anak-anak yang tidak kreatif, kemudian anak-anak yang pasif. Apa karena merasa takut ya? Iya, atau restriksi ya? Oh takut salah, oke. Jadi misalnya tadinya kan anak-anak kita dari anak usia dini tuh sebenarnya rasa ingin tahunya tinggi ya. Dan itu harus dibina ya. Betul. Harus dibina. Jadi harus dibina. Sebaiknya kan harusnya orang tua mengetahui itu, adanya tadi ya. Betul. Katakan pengetahuannya, tahu bahwa oh anak saya masih masih berkembang, rasa ingin tahunya masih sangat tinggi begitu. Saya memfasilitasi mereka dengan memberikan sesuatu yang mereka bisa mengekspresikan diri ya, betul. Seperti itu. Namun kemudian karena ketidaktahuan itu, kemudian tadi persepsi anak yang baik itu adalah anak yang pendiam atau anak yang nurut, ya kan? Akhirnya ya sudah dibatasi geraknya, tidak boleh ini. Kemudian misalnya mencoba untuk mengekspresikan diri manjat-manjat ya, misalnya Prof ya. Contoh kecil, manjat-manjat di taman gitu. Hei, jangan, nanti kamu jatuh. Nah, betul. Kata jatuh itu ya seperti mengancam ya. Mengancam, akhirnya. Betul. Oh ya sudah, nggak boleh ya. Berarti saya salah ya begitu. Akhirnya tidak jadi. Padahal itu bagian dari dia berlatih ya. Bergerak, olahraga ya sekaligus. Betul ya. Artinya kan anak kecil, anak-anak usia dini terutama. Apakah betul ya bahwa pada saat anak-anak itu rasa takut itu tidak ada? Betul, Prof. Jadi mereka karena mereka ingin mencoba itu. Oke. Ya, belum ada istilahnya. Makanya harus didampingi ya, betul. Karena rasa takut dia itu bisa keliru ya. Betul. Nah, mereka awalnya karena mereka tidak tahu. Jadi tidak tahu bahwa ini akan menyakitkan. Contohnya ya, Prof. Misalnya dia tidak tahu kalau pisau itu bisa mengiris tangannya. Tapi karena dia melihat ibunya setiap hari memasak dan dia mau coba. Nah, di situ pendampingan itu ya. Nah, di situ pendampingan yang seharusnya kita lakukan. Tapi orang tua yang ada, hey, itu pisau tajam begitu kan, yang ada dimarahi, kaget anaknya, akhirnya dia nggak mau lagi berekspresi dengan pisau. Padahal itu kan media untuk dia mengenal, oh ini tajam ya, kalau gitu misalnya ini sayuran bisa ya dipotong dengan benda tajam. Itu kan bagian dari pengetahuan. Begitu. Oke, ini menarik sekali ya mengenai pengasuhan, karena siapapun ya, apakah dia presiden, apakah dia rakyat biasa, itu pernah mengalami sebuah proses diasuh oleh orang tua ya. Nah, seringkali nih Bu Dr. Eva ya, pengasuhan itu selalu diasosiasikan dengan ibu ya. Betul. Ini benar nggak sih sebetulnya? Apakah si bapak juga harus
terlibat, seperti apa nih yang sebaiknya? Menarik sekali pertanyaannya, Prof. Betul. Jadi memang pengasuhan itu sering sekali diasosiasikan dengan ibu, begitu ya? Ya, betul. Asosiasikan. Tapi kenyataannya, Prof, yang namanya pengasuhan itu seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak. Oke, ada kerjasama ya. Betul. Parenting, istilah bahasa parenting ya. Yang berasal dari kata parent atau ayah dan ibu. Oh, jadi bukan ibu saja ya, atau bapak saja ya. Betul. Nah, itu sebenarnya apa kaitannya? Atau apakah penting pengasuhan ayah untuk perkembangan anaknya? Ternyata justru dengan keterlibatan ayah, anak-anak tuh lebih banyak distimulasi, Prof. Jadi misalnya stimulasi dengan permainan, ayah kan biasanya kreatif ya, Prof ya. Permainan itu tidak monoton, tidak seperti ibu misalnya itu aja, main puzzle ya itu aja. Ayah tuh biasanya kalau berkumpul dengan anaknya ada ide-ide baru. Nah, itu sebenarnya melatih anak-anak, menstimulasi mereka untuk lebih kreatif, berpikir lebih lebih maju begitu, yang menstimulasi perkembangan kognitifnya. Belum lagi ayah mampu untuk lebih matang begitu ya dalam kepribadian, sehingga itu lebih melatih perkembangan dari sosio-emosional anaknya. Nah, jadi sepertinya ada persepsi yang keliru juga nih ya di masyarakat ya. Seolah-olah pengasuhan itu domainnya si ibu. Padahal sebetulnya enggak ya. Enggak, harusnya bekerja sama. Jadi apalagi anak laki-laki senang dia kan melihat sosok ayah sebagai role model begitu kan. Sementara anak perempuan dia senang diasuh ayah sebagai pelindung bagi dia begitu, untuk menerapkan kontrol-kontrol nanti ketika dia sudah remaja, dia sudah dewasa, bagaimana dia akan punya persepsi, oh ada ayah saya yang selalu melindungi saya, ada ayah saya yang selalu mendukung saya begitu. Beda ketika misalnya ayahnya semua ibu begitu. Ya, betul. Ya. Jadi seolah-olah bukan tanggung jawab ayah gitu ya, atau suami ya. Atau satu lagi, Prof, sebenarnya yang lebih penting lagi, pembagian peran, Prof. Jadi kalau misalnya kita kan mengetahui kalau misalnya pengasuhan itu adalah sesuatu yang stressful ya. Betul. Jadi ketika misalnya itu hanya di handling oleh ibu saja, hanya dilakukan oleh ibu, maka kita bisa bayangkan betapa stressfulnya pengasuhan itu yang dilakukan oleh ibu begitu. Ibu ini akan terlalu banyak tekanan ya, belum mengasuh, mengurus rumah tangga. Betul, ngurus suaminya, ayahnya ya. Nah, itu ya para pemirsa, tolong dicatat nih ya, yang perempuan maupun laki-laki. Nah, jangan sampai ini menyerahkan sepenuhnya ya. Bantulah istri atau ibu ya untuk mengasuh. Ada satu fenomena lagi nih Bu, seringkali di kita ya, di keluarga-keluarga di kita, ketika cucu baru lahir ya, itu ada semacam intervensi ya dari kakek nenek ya, sehingga saya sering melihat ya, ibunya melarang si anak tuh jangan ini ya. Tapi begitu nenek yang megang itu diinikan ya, diizinkan. Nah, ini gimana nih konflik seperti ini? Sejauh mana seharusnya si kakek si nenek ini atau membatasi diri ya, supaya si ibunya ini, yang ibu muda ini juga punya tanggung jawab gitu ya. Nah, tapi ini fenomena yang berbeda dengan di masyarakat di Amerika, di mana keluarga itu sudah jauh ya. Independen. Termasuk juga kan ibu pernah belajar di Australia ya. Ini gimana ibu melihatnya nih? Betul sekali, Prof. Jadi memang kondisinya, terutama hal ini sering dialami oleh keluarga-keluarga di Asia. Oke, ini typical Asia ya? Bukan hanya Indonesia ya? Oh, menarik nih ya. Bahkan Asia Tenggara khususnya masih banyak juga yang tinggal bersama dengan extended family-nya, masih tinggal satu rumah dengan kakek, nenek, begitu, kemudian orang tua, bahkan ada paman, bibi, begitu. Seperti itu adalah fenomena yang biasa. Jadi dia diasuh oleh keluarga besar lah. Betul. Ya seperti itu ya. Ataupun kalau tidak keluarga besar seperti tadi yang Prof katakan, hanya ada orang tua, kemudian juga kakek nenek. Nah, dengan adanya pengasuhan bersama, karena kakek nenek dan ayah ibu itu adalah dua generasi yang berbeda. Ya, Prof ya. Pasti berbeda cara menghandle ya. Betul. Pikirnya berbeda, perspektif memandang anak saya harus seperti apa. Sementara kalau ibu-ibu atau orang tua yang saat ini ada begitu ya, maksudnya lebih muda, mereka dapat informasi dari Google, dari media lain atau podcast seperti itu, begitu, lebih mudah tercerahkan. Persis seperti yang pernah saya alami itu. Dulu ketika ayah saya atau ibu saya tidak boleh,
saya nggak ngomong apa-apa tuh. Tapi saya kesulitan dengan anak saya sekarang. Kenapa nggak boleh? Nah, ya. Jadi kita harus mikir berapa kali. Loh, kenapa Pak nggak boleh? Itu anak saya yang pertama maupun yang kedua itu selalu, apalagi dia pernah harus ada ya pernah di luar di Amerika. Pernah tinggal di Amerika gitu, pernah mengalami itu ya. Jadi saya sempat terkaget-kaget gitu, sehingga kadang kita berpikir kok anak zaman sekarang nggak sopan gitu ya. Banyak bertanya. Betul, tapi mungkin itu yang harus disadari juga kali oleh orang tua ya. Iya, justru kalau mereka banyak bertanya, artinya daya nalar mereka itu sudah jalan. Sebetulnya, ya betul. Tidak hanya patuh. Kalau zaman kita mungkin ya Prof. Betul. Dikatakan jangan ini. Oh ya udah oke. Karena apa? Karena nggak boleh sama ayah. Atau jangan itu, tidak boleh sama ibu. Kalau sekarang kenapa? Kok saya nggak boleh? Ini padahal kan bagus. Betul. Nggak boleh ini, begitu harus ada alasan. Nah, itu yang sering kurang dipahami oleh para kakek nenek kita. Betul. Ya kan? Akhirnya ada konflik. Betul. Nah, apa kemudian strategi yang terbaik untuk mengatasi hal ini? Tentunya kalau sambil kita menunggu, sebenarnya kalau dari ilmu pengasuhan sendiri sudah mulai dikembangkan yang namanya grandparenting. Grandparenting. Nah, apa nih? Coba mungkin pemirsa ingin tahu nih ya. Grandparenting itu adalah strategi-strategi begitu atau pola pengasuhan atau apalah ya yang kita bisa katakan metode pengasuhan yang ditujukan untuk kakek nenek. Jadi untuk mengedukasi mereka bagaimana harusnya strategi terbaik untuk mengasuh anak-anak zaman now, begitu, atau anak-anak yang kekinian lah ya, zaman kini betul. Begitu, atau yang hidup di era 4.0, 5.0 ini seperti itu. Jadi itu lebih sedang dikembangkan begitu oleh dunia mungkin ya Prof ya. Saya katakan karena di luar Indonesia. Tapi seberapa besar tuh teori itu dipengaruhi oleh culture ya atau budaya setempat gitu ya? Iya, sebenarnya culture itu kan betul dipengaruhi, gaya pengasuhan atau pola pengasuhan atau parenting practice itu sangat dipengaruhi oleh budaya di mana orang tua atau kakek nenek itu tinggal. Akan tetapi caranya adalah kita menyesuaikan strategi itu dengan budaya di mana tempat anak atau keluarga itu tinggal, disesuaikan. Menyesuaikan ya? Ya, diambil strategi-strategi yang bisa diikuti oleh budaya tertentu. Adanya misalnya contohnya kita tahu misalnya di Asia keluarga kita sangat menjunjung tinggi yang namanya Prof ya, kepatuhan. Patuh terhadap orang tua ya. Betul, atau sopan santun terhadap orang tua begitu ya. Nah, maka kita harus menitik beratkan bahwa pengasuhan ini yang lebih kita dorong untuk ke sana. Ya, kemudian untuk bagaimana? Karena kan begini, ilmu pengasuhan saat ini yang ada di dunia itu lebih menekankan bagaimana untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak ya. Nah, sementara definisi hubungan yang harmonis itu antar Western dengan Eastern berbeda ya. Mungkin agak berbeda. Kalau yang di West kan Prof sendiri tahu ya, santai mungkin. Mungkin kalau yang di Asia lebih kepada saya suka anak-anak saya itu hangat ke saya tapi tetap patuh begitu. Maka itu yang harus kita tekankan bagaimana strategi yang terbaik. Jadi kita tegas begitu dalam mengasuh anak-anak kita, tapi tidak usah lagi menggunakan kekerasan yang dulu masih sering kita gunakan. Nah, ini menarik sekali ya. Kadang orang tua dalam mengasuh ya, itu menciptakan sebuah kondisi anak itu supaya seperti saya gitu, seperti ibunya, seperti ayahnya. Nah, ini sebetulnya hal yang lumrah atau yang harus dihindari atau gimana, Bu? Ya, kalau itu kembali lagi sebenarnya ke keluarga ya, Prof ya. Artinya tadi seperti yang kita bahas pertama bahwa semua orang tua itu menginginkan yang terbaik. Yang terbaik ya. Dan terkadang orang tua menganggap bahwa seperti beliau-beliau lah yang anak itu akan menjadi yang terbaik. Padahal kondisinya kita tahu bahwa anak-anak kita punya keunggulan sendiri yang mungkin berbeda dari atau persepsi sendiri ya. Apalagi sekarang dia terekspos ya dengan dunia luar yang lebih mudah ya, sehingga akan berbeda ya. Betul. Kemudian juga mereka punya interest sendiri yang mungkin berbeda dari orang tua.
Nah, hal itu sebenarnya yang sekarang harus dipahami oleh orang tua. Iya. Bahwa anak-anak kita mungkin punya kehidupan yang berbeda. Yang berbeda, aspirasi juga mungkin berbeda ya. Berbeda, daya tangkap begitu ya, Betul. kapasitas juga berbeda begitu. Nah itu yang kita tidak perlu begitu ya, mungkin tidak baik untuk memaksakan anak-anak harus seperti saya. Harus seperti saya, betul. You laki-laki harus seperti ayahmu. You perempuan harus seperti ibumu, tidak seharusnya begitu ya, tidak seharusnya. Ya. Nah, ini semakin menarik nih. Jadi intinya seberapa penting ya orang tua, ayah atau ibu ini paham apa ya talent atau bakat yang dimiliki si anak. Oke, mungkin agar sahabat pemirsa ini bisa tahu lebih dalam ya. Sebetulnya yang dimaksud dengan bakat anak tuh seperti apa sih Bu ya? Apakah itu bisa berubah atau harus dididik atau seperti apa? Dan seberapa penting orang tua paham memahami bakat anak, kemudian apa manfaatnya gitu bagi si orang tua dalam pengasuhan? Ya, baik. Kalau bakat itu sebenarnya kan lebih kepada potensi anak ya. Potensi, oke, potensi. Jadi, ya. Mereka akan menjadi seperti apa. Namun untuk lebih mudah dipahami, saya mungkin akan lebih memandang bakat itu dipandang dari kecerdasan anak. Maksudnya apa tuh? Nah begini, jadi Prof, kecerdasan manusia, kecerdasan anak itu kan sebenarnya bukan hanya kecerdasan kognitif. Oke. Tapi kita ada multiple intelligence. Multiple intelligence, oke. Artinya kecerdasan itu beragam ya. Ada kecerdasan kognitif, ada kecerdasan sosial emosional, music, arts, kemudian. Nah bakat itu bagian dari dari kecerdasan itu. Oke. Jadi artinya ketika. Jadi bakat itu sebenarnya masih potensial ya. Potensial. Nah, tadi pertanyaan Prof, bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua? Ya kita harus mengidentifikasi itu dari sejak dini. Bagaimana caranya? Ya kita mengeksplor tadi, membiarkan. Oke. Mengekspresi ya. Sehingga mereka keluar kecerdasannya. Oke. Begitu. Jadi contohnya, bagaimana kita tahu anak kita kecerdasan yang paling utama itu adalah kecerdasan fisik dengan mereka punya talent di bidang soccer, sepak bola. Kalau mereka tidak pernah kita berikan kesempatan untuk ikut serta dalam pertandingan sepak bola. Nah, ini makasih nih Bu. Ya, ini terinspirasi saya nih. Ini menarik nampaknya nih kalau dilakukan webinar besar. Menggali potensi anak ya. Nah, mungkin dicatat nih. Ya Mbak Asi nih. Ini saya tertarik nih menggali potensi anak. Karena saya melihat begini ya. Ada seorang pemain olahragawan yang sangat terkenal itu Tiger Woods. Iya, betul. Ya. Itu ternyata dia berhasil mendidik anaknya bisa bermain golf dengan sangat baik gitu. Dan itu bukan hal yang mudah. Betul. Nah, kebanyakan anak-anak itu yang saya lihat di Indonesia tidak mau ngikutin ayahnya gitu ya. Nah, apakah karena yang bersangkutan tuh dia sudah lihat potensi anaknya, kemudian dia didik benar dan anaknya juga mau pas gitu. Betul. Sehingga si anak pun bisa bermain olahraga mendampingi ayahnya dengan sangat profesional. Ini menarik dan tidak semua tuh kita punya kemampuan seperti itu. Betul, saya sepakat Prof. Jadi saya punya teman kebetulan di Indonesia, beliau adalah atlet Asia Tenggara. Jadi punya pernah pemecah rekor paling lama begitu untuk atletik. Gitu. Nah beliau itu luar biasa prestasinya. Namun anak-anak beliau tidak ada yang mengikuti beliau karena beliau mengetahui sejak kecil karena sudah dipapar begitu ya. Namun tidak ada yang menunjukkan bakat itu. Tapi beliau menerima itu. Jadi ya sudah memang mereka bukan ahlinya di sana, maka kemudian jangan memaksakan karena tidak akan maksimal. Beliau katakan seperti itu. Nah beda dengan Tiger Woods tadi yang memang dia mungkin melihat anaknya punya kapasitas, kemudian beliau juga punya kapasitas, didampingi, jadi akhirnya betul, jadi superstar di golf. Betul, gitu. Seperti itu Prof. Jadi kita sebagai orang tua memang multiple challenge ya Prof. Betul ya. Dari sejak dini kita sudah harus aware terhadap bakat anak kita seperti apa. Nah itu mungkin menarik ya. Artinya orang tua harus dibekali ya kemampuan ya mendeteksi itu ya. Betul. Dan kita tidak akan mungkin mampu untuk mendeteksi itu kalau tidak memberikan kesempatan. Betul. Untuk bereksplorasi ya. Dan ya itu tadi sebagian orang tua tuh
jangan, taunya jangan gitu Iya, ya. betul. Jangan, padahal itu justru ya melihat mereka bermain, mereka melihat berbicara itu bagian dari ini ya, Bagian dari itu. apa namanya mengeksplor ya, menentukan bakat mereka ya. Betul. Sama persis. Anak saya yang kedua itu entah karena saya kurang perhatian segala macam ya, saya diberitahu oleh kakaknya Oh, oke. bahwa adiknya itu senang dengan dance gitu. Nah, cuman yang menarik anak saya itu suka dengan teater gitu. Kakaknya teater aktif, adiknya juga itu ya aktif di situ. Saya nggak tahu apa karena didikan kakaknya ya. Saya sendiri memang dulu zaman dulu pernah ikut main teater ya, bermain sejenak ya. Saya juga nggak tahu, tapi kenapa dia passionnya tuh di situ gitu ya. Ada bakat seni dari ayahnya berarti memang mengalir. Mungkin dari ibunya atau saya juga berpikir apakah karena dulu ayah saya itu ini aktif di pencak silat gitu. Oh. Kan pencak silat itu bagian dari seni juga ya. Bagian dari seni ya. Ya, tapi itulah tadi ketidakmampuan saya mendeteksi ya. Ternyata dia senang dengan dance. Wah, dia cowok gitu ya. Cowok, iya. Kalau perempuan sih ini ya apa namanya seringkali orang wajar lah gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi betul saya pikir ini menarik ya. Karena bakat itu bagian dari menentukan kualitas ke depan seperti apa. Ya. Oke, kalau kita perluas sedikit nih diskusinya ya, Bu Dr. Eva. Bagaimana melihat kualitas anak di Indonesia ya dalam perspektif pengasuhan tadi? Kalau dari kualitas anak, sebenarnya kan kualitas anak itu dari multidimensi ya Prof ya. Hanya mungkin kita bisa katakan beragam anak-anak kita kualitasnya. Kenapa beragam? Karena memang Indonesia sendiri kan sangat beragam. Dari sosioekonomi statusnya juga beragam, kemudian juga geografi dan budaya dan lain sebagainya juga beragam. Hanya kalau misalnya diminta untuk menarik benang merah, garis lurus begitu ya. Bagaimana kualitas pengasuhan, kualitas anak dilihat dari versi pengasuhan, kita lihat saja mungkin dari sisi ininya ya Prof ya, kualitas pendidikan aja mungkin. Pendidikan. Bagaimana kualitas? Seberapa penting tuh memberikan kontribusi itu? Pengasuhan terhadap kualitas pendidikan luar biasa pentingnya itu Prof harusnya. Karena apa? Di luar ya mungkin ya, maksudnya begini, di ilmu pengasuhan sendiri, keterlibatan orang tua dalam pengasuhan di rumah itu akan berpengaruh sangat signifikan terhadap kualitas pendidikan anak. Jadi capaian mereka, capaian pendidikan baik dari performance-nya, prestasi, baik yang prestasi akademik maupun non-akademik, dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh signifikan, begitu. Nah di Indonesia sendiri kalau kita bicara kualitas pendidikan, saya pikir masih beragam ya Prof ya. Artinya, ya betul. Jadi kalau bisa dilihat dari. Dan mungkin angka buta huruf pun masih ada ya. Betul, masih ada. Dan putus sekolah. Putus sekolah masih ada. Atau kalau misalnya yang paling mudah begitu kita bisa ukur dari PISA, skor PISA, literasi dan numerasi. Indonesia kan masih peringkat bawah ya Prof ya. Seperti itu. Plus lagi saya sering membaca begitu informasi, mendengarkan informasi juga bahwa kualitas anak dilihat dari kualitas pendidikan itu akan semakin menurun dengan adanya kondisi pandemik saat ini, Prof. Kenapa begitu ya? Karena memang kondisi pandemik seperti saat ini, anak-anak diminta untuk sekolah dari rumah atau belajar dari rumah. Betul kan ya, Prof? Dan harus didampingi ya. Betul, sementara dan didampingi nggak punya kemampuan. Nah, betul. Belum lagi peralatan yang tidak mendukung. Betul, Prof. Tidak mendukung. Iya, betul sekali. Mungkin Ibu ada riset yang bisa disampaikan terkait hal ini? Kalau riset terhadap kualitas begitu ya. Kalau yang barusan riset yang saya lakukan tuh terhadap well-beingnya, kesejahteraan anak, dilihat dari seberapa kompeten anak-anak itu dalam menghandle kondisi COVID. Jadi hasilnya adalah bahwa masih berkualitas tidak baik begitu, atau masih jauh dari yang namanya baik begitu. Karena apa? Karena faktor-faktornya, yang pertama faktor guru. Kita guru punya keterbatasan dalam mengadakan yang namanya daring, pembelajaran daring. Mereka punya keterbatasan dalam dan tidak dipersiapkan ya, karena kondisi darurat harus langsung
Betul, mempraktekkan, mempraktekkan, mensupervise anak-anak dari Betul, kejauhan. Sementara dalam kondisi saat ini yang paling dibutuhkan adalah peran orang tua dalam mendampingi anak-anak kita belajar di rumah. Nah, itu yang masih sangat-sangat minim, Prof. Karena apa? Orang tua di Indonesia selain tadi kurang pengetahuan begitu ya, bagaimana cara mendampingi anak-anak di rumah begitu. Juga keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya. Juga mungkin kurang aware begitu ya terhadap pentingnya peran mereka dalam mendampingi anak-anak mereka betul. pada saat ini, kondisi seperti ini. Tantangan semakin besar. Semakin besar. Dan ada juga ini beberapa keluhan ya. Betul. Jadi seolah-olah yang mengerjakan tugas orang tua. Apa betul fenomena ini ya? Betul. Karena anak saya udah besar semua. Ya. Betul, Prof, betul. Jadi fenomenanya yang sekarang tuh kondisi. Apa karena orang tua ingin cepat kali ya? Tidak mau mendampingi anak, mau berhitung udah saya dikerjain aja. Kadang gitu. Seperti itu. Jadi tidak memberikan kesempatan anak. Karena keliru sebetulnya. Keliru. Jadi kadang itu orang tuh gergetan tadi ya. Belajar, kan anak butuh proses. Mana sekarang kan misalnya pembelajaran SD itu sudah advance ya, Prof. Betul. Misalnya contoh. Menggunakan alatnya juga udah. Begitu. Nah, kemudian tugas yang diberikan guru itu, loh kok berat, anaknya harusnya kan mencoba untuk memahami itu perlu proses. Udahlah, nggak sabar, orang tuanya harus take over. Akhirnya jadi tugasnya dikerjakan proses ya. Dengan proses. Akhirnya yang dikumpulkan. Apalagi tadi bapaknya udah datang, minta disediain makan gitu ya. udah multiple ya. Iya, betul. Akhirnya seperti itu. Ya sudah sini, udah ibu aja yang mengerjakan, atau kalau enggak kok kayak gini. Ibunya yang belajar ya. Ibunya yang belajar. Kalau nggak bisa, coba bapak bantu dong ini kerjakan ya begitu. Itu fenomena banyak terjadi, Prof. Seperti itu. Ya. Jadi sepertinya juga mungkin harus dilihat kembali ya pendidikan di sekolah dasar yang terlalu banyak memberikan tugas. Karena tadi mungkin lebih baik tugas sedikit tapi anak mengalami proses. Saya tahu ya. Ya, yang terjadi kan nih tugas banyak harus dimasukkan segera, anak hanya pintas, nangis, ibunya intervensi. Iya, betul. Padahal itu nggak terlalu bagus sebetulnya. Betul. Atau sebaliknya, Prof, ibunya sudah nggak sabar, akhirnya kamu kayak gini nggak bisa sih, dipukul, akhirnya banyak kekerasan terjadi yang tidak terdeteksi karena hal-hal seperti itu. Tidak sabar tadi yang seperti Prof katakan, tidak sabar mendampingi anak-anak. Nah ini kembali kepada tadi kualitas anak ya, salah satu indikatornya kan banyak case kekerasan pada anak yang karena ada hubungannya nggak dengan itu pola pengasuhan ya. Artinya seperti apa typical ya, mungkin bisa disebutkan dulu biar mungkin para sahabat pemirsa ini paham ya yang dimaksud dengan kekerasan anak itu seperti apa begitu. Iya, jadi kekerasan anak itu adalah ya perilaku-perilaku yang menyakiti. Nah, menyakiti itu tidak hanya terbatas pada menyakiti secara fisik, tapi juga seksual, verbal, begitu, atau juga pengabaian, itu masuk dalam kekerasan. Pengabaian maksudnya apa, Bu? Pengabaian misalnya anak, contohnya, Prof ya. Anak itu harusnya dia masih dalam tahap harus didampingi. Begitu contohnya. Kemudian orang tuanya ya entah masih dalam kondisi stres atau apa, kemudian sudahlah dibiarkan saja, dikasih aja apa kebutuhan pokok, tapi tidak pernah disediakan kasih sayang atau perhatian begitu. Itu contoh pengabaian begitu. Atau kemudian juga kekerasan secara verbal, dibentak. Data baik dari Kapten Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menunjukkan angka yang sangat signifikan meningkat saat ini di kondisi pandemik seperti saat ini, angka kekerasan terhadap anak. Kalau saya amati ya, jadi sepertinya kehadiran anak di sebuah keluarga, terutama anak pertama ya, itu juga mungkin bagian dari salah satu mungkin sumber stres dari orang tua ya, orang yang tidak paham kan. Iya. Itu seperti itu apa kira-kira? Iya, jadi anak itu sebenarnya kan dalam menyikapi kehadiran anak, keluarga itu kan beragam, Prof. Jadi bagi keluarga yang memang menginginkan, ya memang pada dasarnya orang tua itu mungkin harusnya menginginkan ya, Prof. Cuma kan kondisi
keluarga, internal, sosial ekonomi, kemudian juga dan lain sebagainya itu beragam. Pada keluarga-keluarga yang masih struggle begitu ya, struggle tidak hanya kondisi sosial ekonomi tapi juga ketersediaan waktu begitu ya untuk menyediakan kasih sayang atau mendukung anak juga masih banyak yang mengalami kendala begitu. Jadi itu mungkin yang menyebabkan akhirnya anak dianggap sebagai satu beban. Nah, betul, betul. Begitu. Atau Jadi kemudian sepertinya mungkin harus ada konseling ya, artinya bahwa perlu nggak, artinya kadang begini ya, si suami atau istri ya atau pasangan belum siap punya anak gitu ya. iya. Sementara ada tuntutan nih dari atas, kakek nenek terutama ya, selalu bertanya itu kan. Iya. Nah ini apakah memang ya bahwa si pasangan ini harus siap gitu ya. Sementara kan usia berjalan terus gitu. Nah ini ibu melihatnya dari sisi pola pengasuhan seperti apa nih? Iya, jadi sebaiknya Prof ya, sebaiknya kita sebelum punya anak kita harus siap secara mental, lahir Dan juga batin, pengetahuan betul. Nah, tapi itu tidak apa istilahnya, tidak harus kita menunggu secara siap mental, pengetahuan dan lain sebagainya, karena itu bisa beriringan kan pengetahuan itu. Sambil jalan Sampai jalan tadi konseling misalnya kan betul, ada, betul. kemudian informasi-informasi tentang pengasuhan juga ada. Kalau kita menunggu, khawatirnya tadi ya Prof, kalau kita menunggu saya belum siap lahir batin, kondisi ekonomi dan lain sebagainya tidak siap. Sementara tuntutan dari kakek nenek itu sudah segera nanti usia. Banyak kan Prof kondisinya seperti yang ada di masyarakat begitu. Nanti justru menghasilkan konflik yang lain. Betul. Begitu. Nah, iya. Saya pikir ini area yang penting juga nih ya, mungkin di ilmu keluarga dan konsumen Betul. selama ini banyak persiapan pranikah. Betul. Nah, tapi yang penting lagi setelah pranikah itu persiapan punya anak Punya itu. anak, betul. Dan terus terang selama saya berkeluarga itu belum pernah tuh dipersiapkan itu ya. Pokoknya yang tahu orang tua ingin punya anak, apa yang harus dipelajari itu nggak pernah. Iya, Nggak pernah tahu dan nggak pernah kita juga mungkin kurang memperhatikan. Iya, Jadi seperti berjalan. Iya. Padahal menurut saya itu sangat penting ya sepertinya ya. Iya, betul. Jadi keluarga-keluarga muda ini dipersiapkan benar ya, Iya. secara fisik, psikis, sehingga ketika hadir anak-anak itu dia udah siap. Sudah siap, jadi tidak ada lagi pengabaian, Betul. tidak ada lagi gimana nih kalau anaknya masih usia dini ngerengek-rengek minta permen sementara kita tidak mengizinkan, apakah harus dipukul, apakah harus dicubit untuk betul seperti ya. itu. Jadi itu yang perlu kita share lah ya. Betul, karena yang sering kali dilakukan oleh ayah ibu tuh tadi fisik ya, mencubit, ini yang sering kali mungkin nggak diperlukan kali dalam beberapa iya, hal betul. Dalam beberapa hal. Nah ini semakin menarik ya. Seringkali begini, ada ibu-ibu tuh dalam tanda petik nggak sabar ya menghadapi anak ingin didampingi, anak ingin diajak main. Nah itu dengan mudahnya mereka memberikan handphone. Oh betul. Nah ini usia berapa sih sebetulnya si anak itu boleh pegang handphone gitu? Atau sebaiknya tidak usah pegang handphone sama sekali gitu? Betul, iya. Ini polemik yang lain yang sering sekali menjadi apa ya istilahnya menjadi trending di pengasuhan begitu ya. Sebenarnya bagaimana sih anak-anak ini boleh nggak dipegangi gadget begitu ya, atau handphone atau komputer atau lain sebagainya yang berhubungan dengan digital. Sebenarnya kita awalnya memang memahami bahwa penggunaan gadget, handphone dan lain sebagainya untuk anak usia kecil begitu, usia dini, awalnya memang untuk membantu mereka belajar. Makanya akhirnya banyak program-program software itu yang bisa digunakan orang tua membantu anak-anak untuk belajar. Namun setelah lama-kelamaan penelitian juga semakin banyak begitu, ternyata efek negatifnya juga banyak. Dan lebih banyak efek negatifnya dibanding efek positifnya. Begitu. Yang ada akhirnya jadi enak sesaat bagi ibu ya. Betul. Mendiamkan anak gitu. Padahal jangka panjangnya nggak terlalu bagus. Nggak baik. Bahkan nanti akan kecanduan begitu. Addicted. Nah, anak usia dini sebaiknya tidak usah dulu untuk diberikan handphone itu tadi. Saya sepakat itu. Iya. Betul. Atau kalau memang dia sudah usia prasekolah atau usia PAUD ya, Prof ya, yang saat ini memang ada pembelajaran daring, boleh, tapi maksimal 1 jam per hari. Dan itu pun didampingi. Apa tayangan yang harus dia lihat.
seperti itu. Nah, yang ada sekarang orang tua, terutama orang tua muda ya, Prof ya, sering mengajak anaknya hangout mungkin dengan teman-teman yang ngobrol di Betul. kafe. Anaknya supaya diam. Supaya diam, udah deh nonton aja gitu, atau diliatin di YouTube. Nah, yang ada anaknya fokus ke situ aja kan. Nah, itu banyak efek negatifnya, dia tidak akan tertarik lagi dengan yang namanya ngobrol atau bersosialisasi dengan orang yang lebih tua seperti apa, diajak berkenalan, begitu. Yang ada dia akan fokus bagaimana anak-anak itu tidak akan terfokus pada itu, karena kan memang ada permainan cahaya ya, Prof, kalau nggak salah di IT ya, yang itu akan meng-attract konsentrasi dia. Warna akhirnya dia tidak akan yang gerak, iya, dia nggak akan mau lagi yang yang lain, belajar yang lain, bagaimana menulis, kemampuan motoriknya, yang ada dia cuman mainan handphone, begitu itu, Prof. Dan yang lebih ngeri lagi adalah banyak anak-anak kita sudah addicted, Prof. Bahkan saya pernah waktu itu ikut dalam satu pertemuan tentang pengasuhan begitu ya, dari NGO, pemerintah dan sebagainya. Ada satu NGO tuh yang menceritakan, karena kebetulan meneliti begitu tentang gadget addiction begitu terhadap anak-anak itu, bahkan kalau sudah addicted tadi, mereka tuh sudah berani untuk menyakiti orang tuanya ketika gadgetnya diambil. Masya Allah. Dan itu yang sangat berbahaya begitu. Kalau sudah seperti itu, orang tua baru sadar, oh iya ternyata saya salah ya ngasih gadget terus begitu. Bahkan yang mengerikan waktu itu penelitian menceritakan ada satu anak usia PAUD begitu yang mengambil pisau dapur. Masya Allah. Karena ibunya mengambil gadget secara paksa. Seperti itu. Akhirnya bagaimana yang seperti itu kalau sudah terlalu banyak permasalahan begitu, terlalu addicted begitu, akhirnya kita harus bekerja sama dengan yang profesional, bagaimana membatasinya dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita sebagai ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu pada umumnya, sudahlah hindari dulu memberikan gadget tuh pada anak usia dini. Berikan gadget ketika mereka sudah mampu untuk mengilhami apa esensi gadget itu untuk belajar. Nah, ini sahabat pemirsa ya, jadi jangan hanya untuk menyenangkan diri sendiri, menyerahkan gadget kepada anak-anak yang masih usia muda ya, di bawah 5 tahun. Jadi sebaiknya ibu-ibu atau ayahnya atau ibunya aktif mengajak bermain dengan anak ya, sehingga tadi terhindar ya, anak asik dengan gadgetnya itu sendiri. Baik, terima kasih, ini luar biasa ya pencerahan kita pada siang Prof. Ini dengan Dr. Yulina Evariani ya, bagaimana pentingnya pengasuhan dan tantangannya semakin besar ya. Betul, Prof. Ini mudah-mudahan sahabat pemirsa bisa menyimak dan segera mencari ilmunya, mempersiapkan ya untuk bisa mengasuh anak dengan baik. Nah, mungkin terakhir nih Bu Dr. Eva, mohon ini closing statement nih ya, bagaimana agar kualitas anak kita bagus dari sisi pengasuhan. Nah, mungkin bisa memberikan closing statement-nya dengan singkat. Saya silakan. Baik, Prof. Karena teman-teman semua pemirsa yang ada, bahwa pengasuhan itu adalah kunci untuk kualitas anak yang optimal. Oleh karena itu, kita baik sebagai orang tua maupun kita sebagai calon orang tua atau mungkin kita tetangga dari orang tua, mungkin sebaiknya saat ini sudah mulai harus fokus begitu, sudah harus mulai untuk mencari informasi atau juga fokus terhadap yang namanya pengasuhan, karena memang tanpa pengasuhan juga kita tidak akan bisa mendapatkan kualitas anak yang benar-benar optimal, karena sejatinya orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anak kita. Setuju sekali ya. Jadi mari para pemirsa semuanya, bahwa untuk mendapatkan anak yang kualitasnya bagus, orang tua harus mau capek ya. Betul. Ya, dan harus mau tahu ilmunya, itu yang paling penting ya. Dan jangan lupa suami atau ayah ini partner ya. Jadi pengasuhan bukan hanya tanggung jawab dari ibu saja. Terima kasih kepada Ibu Dr. Terima kasih kembali, atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di dalam podcast ini. Amin. Dan semoga anak-anak kita ke depan semakin baik kualitasnya. Amin ya Rabbal Dan Alamin. akan ditentukan juga oleh kualitas orang tuanya.
Jadi Betul. orang tua selalu harus mau belajar bagaimana cara mendidik dan mengasuh anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.